Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Intan Permatasari dan Indah Berlianti akan menjelaskan penggunaan media massa dalam pembelajaran PAUD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraannya meliputi pendidikan formal dalam bentuk taman kanak-kanak sederajat, non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA atau sederajat, dan informal yang diselenggarakan keluarga dan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pendidik adalah mendidik anak pada usia dini, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa yang akan datang, terutama pada media pembelajaran yang harus diajarkannya. Dengan berkembang pesatnya media modern pada zaman sekarang ini, sangat dibutuhkan guru yang profesional dan berkualitas dalam ketenaga kerjaannya, di mana guru harus mampu menggunakan berbagai media untuk pembelajaran anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran anak usia dini? Menurut Arsyad 2016, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, kegiatan proses belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Pembelajaran melalui media massa. Pembelajaran melalui media massa ini sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Semenjak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, menyebabkan dampak yang problematik di segala bidang, termasuk berdampak pada bidang pendidikan. Guru yang memiliki peran mulia dalam mendidik peserta didik pembelajaran melalui media massa ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Tuntutan untuk kreatif dalam mengantisipasi berhentinya proses pembelajaran tatap muka di kelas. Dengan demikian, guru dituntut harus memiliki kreativitas dalam bidang pembelajaran melalui media massa. Belajar dengan menggunakan media massa atau internet mengharapkan orang tua sebagai role model dalam pendampingan belajar anak dihadapi perubahan sikap. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0 maupun orang tua sebagai mentor. Fungsi media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Kedua, memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Ketiga, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Keempat,
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Kelima, penggunaan media pembelajaran yang tepat akan dapat mengatasi sikap positif anak didik. Keenam, mengatasi sifat unik pada anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda. Pengelompokan media pembelajaran ada 3. Yang pertama, media audio. Media audio biasa disebut dengan media dengar yang dapat menyampaikan pesan melalui suara dan bunyi seperti suara bahasa, musik, dan sound efek dapat dikombinasikan untuk menguatkan isi pesan. Kedua, media visual. Media visual yaitu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan informasi melalui penglihatan yang terbentuk simbol-simbol visual. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang dapat menyampaikan pesan melalui suara, gambar, dan tulisan. Media audiovisual dibagi menjadi 2 macam, yaitu media televisi dan film. Selanjutnya, prinsip media pembelajaran untuk anak usia dini. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian penting yang harus ada dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Media pengajaran harus dipandang sebagai sumber media yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Karena dalam proses belajar mengajar, guru benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Namun, juga harus memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Misalnya, tidak membuat media pengajaran yang berbahan dasar terlalu mahal jika hanya bisa dipakai dalam satu kali kegiatan belajar karena akan membutuhkan dana yang banyak, sedangkan media pembelajaran itu prinsipnya yang mudah dijangkau atau tidak terlalu mahal. Dalam penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya, di mana pada saat menggunakan media pembelajaran, guru harus benar-benar merancang perencanaan kegiatan dari rumah dan menerapkannya pada saat pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang anak aktif dalam belajar jika sekitarnya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran anak usia dini.
Satu, dalam penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Keempat, dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas hasil belajar anak. Dan juga media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media juga dapat menumbuhkan sikap positif anak terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir, dapat mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dampak positif dari penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang lebih menarik itu seperti dengan media yang kita gunakan, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik dengan warna-warna yang beragam dari media yang kita gunakan. Contohnya seperti melalui audio visual atau melalui video. Dan yang kedua, pembelajaran lebih interaktif. Dengan media yang menarik dan berwarna, peserta didik akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pembelajaran akan lebih pendek dengan menggunakan media pembelajaran. Waktu pembelajaran pun dapat lebih singkat lagi karena kita tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Dan yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Dan yang keenam, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang terakhir, peran guru perubahan ke arah yang positif. Artinya, guru tidak menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bagaimana ya cara memperoleh keberhasilan pembelajaran melalui media massa? Yang pertama, memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang kedua, jika menggunakan media audiovisual, sebaiknya video disesuaikan dengan materi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan kondisi peserta didik sebelum penayangan video. Yang keempat, menindaklanjuti melalui pemberian pertanyaan kepada anak berkaitan tayangan video tersebut. Demikian buku panduan atau pedoman ini kami buat sebagai pengenalan mengenai pembelajaran melalui media pada pendidikan anak usia dini. Besar harapan kami dapat memberikan sedikit informasi kepada pembaca ataupun pendengar serta dapat meningkatkan mutu dalam pembelajaran di PAUD. Kami mohon maaf apabila dalam penulisan buku ini yang masih belum sempurna serta pengucapan kata-kata yang masih jauh sempurna. Saran dan kritik sangat kami perlukan untuk menyempurnakan buku panduan ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.